Kita kadang banyak mengeluh kepada makhluk. Tidak selayaknya seorang hamba Allah Azza wa Jalla Tabaraka wa Ta'ala mengeluh kepada makhluk. Tidaklah kita hanya curhat, mengeluh hanya kepada Allah Azza wa Jalla Tabaraka wa Ta'ala, kecuali memang hal-hal yang perlu untuk dikeluhkan sebagai sama manusia, saling ta'awun, ya. Tapi hal-hal yang terkait tentang kehidupan kita, hendaknya kita hanya memohon dan minta kepada Allah. Kalau kesedihan, bencana dan musibah tertimpa pada seseorang, mungkin dia mengeluh. Tapi coba kita lihatlah bagaimana Rasulullah SAW. Ya, mungkin kita mengeluh kepada seseorang tentang yang meninggalkan kita, atau pernahkah berduka karena kematian kedua orang tua kita atau orang tua kita. Ya, sesungguhnya Rasulullah SAW semenjak kecil ditinggal wafat kedua ibu bapaknya, kedua orang tuanya Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi, ya, kalau ada orang mengeluh, ya, berduka karena ditinggal ibunya atau Rasulullah SAW ditinggal kedua orang tuanya, ya, dan beliau, ya, dengan tegar menghadapinya. Semoga kita oleh Allah dimudahkan, ya, diberikan kekuatan untuk senantiasa berpikir positif, think positif, ya, berpikir positif, grow, ya, positively. Dan mungkin kita banyak bersedih dengan kematian orang yang kita cintai, yang Anda cintai. Ya, sesungguhnya Rasulullah SAW ditinggal wafat oleh 6 putra-putrinya, dan ditinggal wafat pula oleh istri beliau yang beliau cintai, Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, beliau begitu sabar dalam menghadapi segalanya. Dan hendaknya kita sebagai hamba Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk senantiasa banyak berdoa, ya. Dan kesabaran ini ada 3. As-sabru li ta'atillah, ya, sabar dalam ketaatan kepada Allah, ya. Yang kedua, as-tsani as-sabru alama nahullahu ta'ala alaikum, sabar terhadap apa yang Allah larang kepada kalian. Menjauhi maksiat harus sabar kita. Kalau nggak sabar-sabar jatuh ke dalamnya. Yang ketiga, as-sabru alama asaba alaik, yaitu sabar terhadap apa yang Allah timpakan musibah kepada kalian atau kita. Waliyadzubillah, kita berlindung kepada Allah, ya. Ada seseorang yang kena musibah, ya, hendaknya kita membantunya tetap, ya. Pernahkah kita dikucilkan, diasingkan karena kita melakukan amalan-amalan sunnah? Rasulullah SAW pernah dilempari batu dan diusir dari kampung beliau, tapi beliau tegar membawa wahyu yang Allah sampaikan melalui malaikat Jibril alaihissalam, Al-Quran kalamullah. Beliau sabar untuk mendakwakan tauhid, menyerukan sunnah, mendakwakan untuk menjauhi kesyirikan. Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk mencintai sunnah. Dan kita seyogyanya jangan merasa minder. Rasulullah lebih diusir daripada kita, ya, dari kampung halamannya. Ketika kita mengamalkan sunnah, mengamalkan tauhid, menjauhi kesyirikan, ya, mungkin ada yang suka, ada yang benci. Tapi sebagai seorang muslim, kita tetap berbaik sangka kepada saudara-saudara kita dan mendoakan kebaikan kepadanya. Mungkin apakah pernah seseorang bersedih karena ocehan atau cemoohan, ya. Sesungguhnya Rasulullah SAW pernah dituduh, ya, dibilang tukang sihir, penyihir, penyair, dan dukun, pendusta dan semacamnya.
Dan Rasulullah SAW tidak seperti apa yang mereka tuduhkan. Karena memang beliau ar-Rasul, Rasul yang ditugaskan, yang diutus oleh Allah Azza wa Ta'ala untuk menyampaikan risalah la nabiyya ba'da. Tidak ada Rasul setelah Rasulullah SAW. Dan sampai sekarang, akhir zaman, Nabi SAW, dakwanya dan Al-Quran yang beliau wahyukan oleh Allah Azza wa Ta'ala sebagai kalamullah, bukan ciptaan beliau, bukan perkataan beliau. Al-Quran adalah kalamullah, dan redaksinya langsung dari Allah Azza wa Ta'ala. Beda dengan hadis qudsi. Ya, kalau hadis qudsi itu ya firman Allah yang redaksinya Nabi SAW, hadis qudsi. Kalau hadis langsung dari petunjuk Allah yang melalui Rasulnya SAW. Ya, baik dari perkataan beliau, ya, ikrar beliau, maupun perbuatan beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka beliau sabar walaupun ya diocehin atau dicemooh. Apalagi kita ketika menegakkan sunnah, memakai amalan-amalan sunnah, memelihara jenggot kita, karena memang perintah Nabi, fa'uliha wa kisas sawarib, lebatkan jenggot kalian, lebatkan jenggot kalian, dan tipiskan kumis kalian. Ini perintah Nabi SAW. Tapi kita kadang ketika dioceh sedikit merasa baper dan semacamnya. Maka seorang mukmin dia sabar. Ya, Sallallahu alaihi wasallam. Apakah pernah kita merasakan rasa takut? Ya, Rasulullah SAW dahulu dihianati, diancam, ya, dibunuh, ya, mau diracun sempat sama orang wanita Yahudi dan disihir. Tapi Nabi SAW, ya, hanya berserah, bertawakal kepada Allah. Jadi kalau mengalami ketakutan, Nabi SAW, ya, mengalami itu. Tapi larinya kemana? Kepada Allah dengan tauhid yang benar, memohon kepada Allah Azza wa Ta'ala. Ya. Pantaskah kita mengeluh, ya, duka cita yang sebanding dengan lara yang dirasakan oleh seseorang? Semoga Allah Azza wa Ta'ala senantiasa mengumpulkan kita semua dengan Nabi yang kita cintai, Ar-Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan para sahabat yang setia. Ya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.